termasuk saya. Jadi gini, tadi Bu Nora sudah bilang dia itu adalah huruf besar, ya sudah. Itu nama Ya, itu besarnya. Yesus. Firman yang menjadi Firman manusia itu namanya Yesus apa enggak? Oke. Iya, Firman yang Ayat menjadi tiganya baca. Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, itu dia. Sebentar, Apa yang dijadikan jangan oleh lari dulu. Yesus? Apa yang dijadikan? Apa yang dijadikan Yesus? Sebentar dulu. Kalian gini, kalau anak Kristen adalah jawab dengan ayat gini, dengerin Pak. Enggak, ini gini jawaban dia. Pertanyaan sekaligus jawabannya itu untuk menjebak kita. Tetapi, ya silakan Joseph. Oke, silakan ya. Tadi si Nora udah jelasin, Yesus ngaku Tuhan, terus dewanya Wisnu juga ngaku Tuhan. Terus Allah yang di jamban sana ngaku Tuhan. Sekarang kan kita buktiin dari karyanya kan. Allah ada Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini ada yang bisa membeda. Kata dia huruf besar, huruf kecil beda ya. Kata dia ya. Handi, kamu sama saya sudah mati kutu. Diam dulu gue lagi ngobrol sama hostnya. Yang kepanasan dulu. Raja itu saya tanya, kisah raja-raja itu raja siapa? Kamu ini kenapa sini? Siapa mau lawan gua H2H di sini? Gantian bicara. Beradab. Santai gitu loh, diskusi. Mana? Jangan main keroyokan. Mau perempuan, mana? Satu-satu bicara, yuk. Oke, sayang. Oke, silakan. Gini, Mbak Nora menyatakan bahwa firman itu mempunyai kemuliaan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Terus dia bertanya, Valdo bilang begini, Yesus itu adalah firman. Dia menyetujui bahwa Yesus itu firman. Terus dia menjanggal soal Yohanes 1 ayat 3 bahwa segala sesuatu telah dijadikan oleh dia. Nah, dia ini siapa? Ini kan konteksnya di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 17, konteksnya adalah Yesus Kristus atau Sang Firman yang hidup. Kalau misalnya Mbak Nora bertanya seperti itu, apa yang dibuat Yesus? Apa yang telah diciptakan Yesus? Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. Oleh firman Tuhan telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Terus kita lanjut lagi. Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Jadi gini, Anda mempertanyakan kemuliaan dan penciptaan Yesus, padahal Yesus ini belum ada. Yesus adalah inkarnasi, ya, inkarnasi dari firman-Nya. Yesus ini firman, betul. Tapi kalau gantian bang gantian bang, nggak panjangan. Oke. Bang, saya baru 30 detik loh, saya hitung. Jawablah kebodohan dengan ini ngomong lagi nih satu-satu. Ini Selo yang bicara loh, Selo. Pak. Nah, dibawa dulu kau, saya sama Selo berdua. Silakan Bang Selo. Oke, jikalau menanyakan soal kemuliaan Yesus, banyak. Sebelum Yesus berinkarnasi, dia ada sehakikat dengan Allah. Itu saya masih percaya dengan Tritunggal. Kalau Anda membantahnya silakan. Kalau misalnya Mbak Nora masih mempertanyakan atau circularing question atau pertanyaan yang memutar-mutar yang ingin membingungkan kami, itu terserah Anda. Anda mau menjebak kami dengan pernyataan Anda, kami nggak akan terjebak. Kami akan kekeh dengan jawaban kami bahwa Yesus ini memiliki kemuliaan. Sang Firman memiliki kemuliaan. Sang Firman telah menyatakan bahwa dirinya menciptakan segala sesuatu. Anda bacakan Yohanes 1 ayat 3 bisa merujuk atau menyetujui statement Anda sendiri bahwa Yesus ini memiliki kemuliaan karena telah menciptakan segala sesuatu yang ada. Bang Selo bisa gantian? Ya silakan. Makasih ya Bang Selo. Di mute dulu Bang Selo, tempat Anda berisik. Ya, makasih. Jadi mohon maaf nih, saya dengar tadi di bawah Mbak Nora sendiri kalian 4 sahut-sahutan. Mestinya kalau diskusi itu kalau ada 4 Kristen ya cukup 1 lah yang mewakili. Siapa tahu Anda bisa mengajak kembali Mbak Nora menjadi Kristen kembali. Beliau kan mualaf kan gitu. Pembahasannya Yohanes 1 nomor 3 itu doang kok tadi saya dengar. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya mestinya kalau segala sesuatu dijadikan oleh dia, dia itu siapa kan itu intinya. Ada yang menjawab dia huruf kecil apa huruf besar. Nah ini kan cara mau menjawab ngeles begitu. Disimpulkan saja.
Dia itu Yesus kah? Dia itu Bapa kah? Dia itu Yesus dan Bapa. Nggak ada tempat lain pergi kemana-mana begitu. Harus saja ya segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kan ini topiknya. Nah, kembali dia ini siapa gitu loh. Mau Anda huruf besar, mau Anda huruf kecil, ya monggo. Harus ditentukan dia ini menuju kepada sosok siapa pencipta itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia kan begitu. Nah, sekarang saya to the point saja. Anda juga harus to the point biar jelas Kristen di luar sana juga. Oh, ternyata Dia inilah yang menciptakan alam semesta dan manusia. Kan begitu. Nah, sekarang giliran Anda memberikan edukasi kepada kita semua di sini. Dia ini siapa? A. Yesus, B. Bapa, C. keduanya. Silakan. Saya jawab ya. Dalam Yohanes 1, saya tadi menjawab dengan sangat lantang ya tentang konteks Yohanes 1 ayat 1 sampai 17. Di situ menyatakan Yesus Kristus. Kalau Anda melihat dari 14 sampai 17, di situ konteksnya Yesus Kristus Sang Firman. Makanya kalau Anda cukup gini, udah dijawab ya. Ini aja, ini apa namanya? Saya cuma konfirmasi. Jadi Dia adalah Yesus bukan Bapak ya. Kita putuskan nih. Dia itu Yesus bukan Bapak, oke? Ya. Oke, baik. Artinya pencipta alam semesta ini dan manusia yang menciptakan adalah Yesus, betul ya? Betul ya Bang? Konsisten Bang? Aduh, kalau Anda menyatakan soal begitu, kita akan sudah membahas tentang konsep kekuatan. Saya ulang kembali Bang, yang lain saya ulang ya Bang ya. Kan tadi Anda mengatakan dari awal Bang, maaf ya. Dia itu Yesus. Betul. Nah, kalau Anda konsisten berarti Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia. Betul ya Bang? Betul. Kalau Anda membahas tentang itu, Pak ya, kita akan menuju kepada konsep ketuhanan Tritunggal. Nah, gini loh Bang tadi. Dia segala sesuatu, dengerin dulu Bang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu Yesus. Segala sesuatu itu termasuk alam semesta dan manusia. Nah, apakah Anda mau berubah pikiran? Bukan Yesus segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Mau berubah pikiran apa terus lanjut nih Bang? Ayo, saya tidak akan terjebak dengan pertanyaan Anda. Loh, Anda sendiri yang ngomong loh. Dia itu Yesus, betul? Iya, Firman itu Yesus ya. Enggak, dia yang menciptakan segala sesuatu ini Yesus atau Bapa? Oh, gini, Yohanes 1 merujuk kepada Firman. Ya, itu sudah merujuk ini. Ayat 1, 2 dan ketiga itu adalah konteksnya Firman. Abang ini kok muter-muter Bang. Ini kata dia loh. Ini kita mau bahas Bang. Kalau Anda menanyakan soal berarti Firman atau Yesuslah yang menciptakan. Ya Anda ini loh, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tadi Anda udah ngomong Dia itu adalah Yesus. Berarti Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Betul apa betul? Oke. Ini sama aku. Betul apa betul Bang? Celo. Jangan Anda mau framing begitulah. Lah, Anda sendiri yang ngomong loh. Gini. Anda sendiri yang ngomong loh, Bro. Saya tanyakan ke Anda ya. Ini saya jelasinnya panjang lebar. Yohanes 1 ayat 1. Itu dalam Yohanes ayat 1 nih. Itu konteksnya adalah Firman. Dilanjutkan ketiga. Segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Sekarang Dia ini siapa? Saya potong dulu Bang. Dia ini siapa? Sang Firman. Siapa itu Sang Firman? Yesus. Berarti Yesus yang menjadikan segala sesuatu, betul? Aduh. Lah, pertanyaan aja menjebak. Berarti kalau misalnya ini bukan menjebak, ini mau Bapak ini. Kalau saya misalnya menjawab Yesus lah yang menciptakan, berarti Bapa dan Roh Kudus ini nggak kepake. Nah, terus siapa Dia ini? Nah, gini Bang Selo, dengarkan pertanyaannya sederhana kok. Siapa Dia ini yang menciptakan segala sesuatu? Bapak, dengerin dulu Bang. Dengarkan dulu, Anda tinggal milih nih. Anda nggak boleh kemana-mana. Ya. Siapakah Dia ini yang menciptakan segala sesuatu? Saya ulang. Siapakah Dia? Huruf besar ini menurut Anda yang menciptakan segala sesuatu? Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Silakan Bang. Oke, Tritunggal. Ketiganya. Berarti Dia ini adalah 3.
Pertanyaan Anda menjebak sekali ya. Loh, ini dia loh, ini tulisan Anda sendiri, iman Anda, kitab Anda gitu loh. Duh, Anda jangan mempertanyakan atau memutar-mutar atau kok kami dilarang bertanya, Anda yang muter-muter kok. Saya ulang kembali nah. Saya ulang kembali. Gini. Siapakah dia? Di Yohanes 1 ini ke bawah. Siapakah dia yang menciptakan segala sesuatu? Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Siapakah dia ini? A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Silakan. Sang Firman atau Yesus ya. Jadi kita pegang ya. Jadi Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu, betul? Iya, kalau saya bilang betul, iya betul. Oke, betul. Artinya Yesus yang menciptakan alam semesta, betul? Iya betul. Ya. Yesus yang menciptakan manusia, betul? Iya betul. Oke. Bisa Anda cari datanya di Bible? Yesus berkata, akulah yang menciptakan alam semesta dan manusia. Before Abraham was born, I am. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Oke, baik. Terima kasih. Bentar. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Artinya lebih tua Yesus daripada Abraham, betul? Ya, Wahyu 1 ayat 1. Akulah Alfa dan Omega. Akulah firman Allah. Akulah yang awal dan yang akhir. Baik, makasih. Artinya Yesus yang menciptakan Adam, betul? Betul. Oke. Yesus yang menciptakan Maria, betul? Betul. Oke. Mana lebih duluan ada, Yesus atau Maria? Saya sudah tanggap pertanyaan Anda. Nah, Anda sendiri yang ngomong loh. Ini saya cuma ingin happy loh. Iya. Sang Firman yang menciptakan. Happy dong. Yang diputar lagi, Bang. Iya, Sang Firman. Saya tanya, Sang Firman siapa? Yesus. Iya. Betul. Oke, artinya lebih duluan. Artinya adalah lebih duluan Yesus ada daripada Maria, betul? Aduh, iya betul. Iya, karena Yesus lah yang menciptakan Maria kan gitu. Iya. Terus yang dikandung Maria? Terus siapa? Yang dikandung Maria? Gini. Ngerti dulu inkarnasi, Andi. Sebelum Yesus ada, gini, Yesus dengan kemanusiaannya hadir. Tapi Yesus secara kealahan sudah ada semenjak awal mula penciptaan. Makanya dalam Wahyu paham saya, Bang. Wahyu 1 ayat 1 yang saya bacakan, akulah Alfa dan Omega, akulah Sang Firman. Iya, paham saya itu, Bang. Saya akui itu, Bang, Abang yang sudah ngomong tadi. Jangan diputar lagi. Artinya konsisten, tinggal maju. Yesuslah yang menciptakan Bunda Maria. Nah, setelah Bunda Maria dewasa, Bunda Maria kan mengandung tuh. Nah, yang dikandung Bunda Maria itu yang menciptakan Maria ya? Iya. Oke. Menciptakan manusia. Maria. Iya. Jadi yang dikandung Maria adalah yang menciptakan Maria, betul ya? Inkarnasi, betul. Betul. Jadi Yesus ciptakan dulu ibu kandungnya, calon ibunya nih dia ciptakan. Setelah ibunya dewasa, calon ibunya dewasa. Ciptakan gimana? Dengerin dulu, Bang. Enggak, saya gini, saya konsisten. Ciptakan gimana? Yesus diciptakan gimana? Yesus yang menciptakan. Enggak, karena gini, Yesus hadir di dalam kandungan Maria tanpa proses. Iya. Perkawinan. Gimana? Iya. Anda bilang Yesus ini diciptakan. Enggak, saya nggak bilang diciptakan. Anda salah dengar. Anda salah dengar. Anda bilang diciptakan. Anda salah dengar. Gini loh ya, saya ulang ya. Anda salah dengar mungkin. Yesus menciptakan manusia, termasuk Bunda Maria. Setelah Bunda Maria dewasa, ya, yang menciptakan Maria ini masuk ke dalam kandungan Maria, betul? Iya, betul. Iya, jadi isi kandungan Maria itulah yang menciptakan Maria, betul? Iya, sang inkarnasi. Nah, itu artinya lebih tua isi kandungan Maria daripada Maria, betul? Aduh, framing. Nah, oke, kalau begitu saya tanya, mana lebih tua isi kandungan Maria daripada Maria? Framing. Saya tanya, nggak framing. Saya cuma nanya, mana lebih tua, bro? Mana lebih tua isi kandungan Maria daripada Maria? Silakan dijawab. Framing. Gini, apa faedahnya saya menjawab hal itu? Apakah ada isinya? Anda begini, Anda mempertanyakan tidak ada isi. Anda seolah-olah bilang bahwa
Maria lah lebih tua daripada Yesus karena Maria mengandung Yesus. Karena gini, Anda tidak mengerti konsep inkarnasi sama sekali. Yesus datang ke bumi sebagai wujud manusia atau kemanusiaan, makanya dia berinkarnasi. Sebelumnya dia adalah firman dan selamanya dia adalah firman. Makanya kalau misalnya saya putar lagi statement saya tentang Enggak muter, Anda yang muter loh. Anda enggak mau konsisten gitu loh. Saya yang bilang muter-muter tuh statement saya karena saya ingin mengedukasi. Oh, Anda sendiri mengakui Anda yang muter-muter ya. Dengerin. Iya, silakan. Saya tahu dengan Anda ingin mempertanyakan pertanyaan yang tidak ada isi. Nah ini, apakah Yesus lebih muda dibandingkan dengan Maria padahal dia sang pencipta? Kalau saya menunjukkan Wahyu 1 ayat 1, baru Yesaya juga yang menyatakan bahwa ada anak Tuhan atau sang firman yang telah berinkarnasi atau telah menjadi daging di kandungan manusia. Nah, kalau saya menunjukkan hal itu, Anda akan bertanya lagi, oke, berarti mana yang lebih tua? Kandungan Maria atau di dalam kandungan Maria atau Maria itu sendiri? Aduh, ini. Gantian Bang, Anda panjang loh. Ini saya baru 30 detik. Anda terlalu banyak muter, Anda akui sendiri. Padahal sebenarnya ini kalau mau to the point nggak begini banget gitu loh. Bro, Anda harus konsisten dengan pertanyaan Anda nggak ada isi. Anda harus konsisten dengan kata dia tadi itu. Pertanyaan Gantian Bang ya. Kata dia tadi dari awal ini saya kisahkan dari awal nih. Kata dia itu segala sesuatu diciptakan oleh dia. Menurut jawaban Anda dia itu adalah Yesus. Betul. Ya, Yesuslah yang menciptakan manusia. Betul banget. Yesuslah yang menciptakan Bunda Maria. Betul. Oke. Artinya Yesus lebih duluan ada daripada Maria. Betul. Isi kandungan Maria itulah yang menciptakan Maria. Betul. Pertanyaan yang tidak ada isinya. Oke, kalau begitu saya tanya, yang dikandung Bunda Maria itu pencipta atau ciptaan? Sang firman, betul. Tapi enggak, yang dikandung Bunda Maria itu pencipta atau ciptaan? Pencipta. Jadi yang dikandung Bunda Maria itulah yang menciptakan Maria. Betul sekali. Oke, jadi anaknya Maria dalam kandungan adalah yang menciptakan Maria. Betul. Oke, anakku adalah yang menciptakan ibunya. Kan begitu? Itu gitu dong dari tadi. Iya, terus. Jadi Tuhannya Maria yang mana? Tuhannya Maria yang mana? Saya tanya lagi. Tuhannya Maria yang mana, Bang? Aduh, pertanyaan dari kandungan sampai ke apa yang dipercaya Maria. Kalau misalnya ada lihat konteks dalam Matius ya, di situ sudah jelas malaikat Jibril. Enggak, Tuhannya Maria siapa? Malaikat Jibril dibawa. Malaikat Gabriel menyatakan bahwa dengerin bro. Tuhan. Waktu Bunda Maria mengandung, Tuhannya Maria siapa? Tuhan siapa? Bro, kalau Anda baca dalam Alkitab Matius juga, Gabriel sudah menyatakan, inilah Tuhan yang engkau kandung, dialah sang firman dan engkau. Saya ulang kembali, kok panjang banget sih. Iya. Bro, saya ulang kembali nih loh, sederhana loh ya. Kalau Anda komitmen, Anda mudah menjawab. Oke, saya jawab tanya ya. Saya boleh bertanya nggak nih? Bentar dulu, belum kelar ini. Ya, saya boleh bertanya nggak? Belum kelar. Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? Silakan dijawab. Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? Kalau Anda komitmen dari awal pasti cepat jawabnya. Tapi kalau Anda balelo, Anda pusing. Karena dari awal Anda udah menjawab. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu huruf besar, dia itu adalah Yesus. Jadi Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk alam semesta dan manusia. Kebetulan Bunda Maria adalah manusia, Yesuslah yang menciptakan Bunda Maria. Setelah cukup dewasa, Maria mengandung. Isi kandungan Maria adalah yang menciptakan Maria. Lebih tua isi kandungan Maria daripada Maria. Karena yang menciptakan Maria adalah yang dikandung oleh Maria. Pertanyaan selanjutnya, siapakah Tuhannya Maria? Silakan kabur. Boleh bantu izin jawab? Ya boleh, silakan Bang. Silakan Bang. Yang kalau Anda sebelum jawab, Anda setuju nggak segala sesuatu dijadikan oleh dia? Dia itu adalah Yesus. Setuju nggak, Sang Firman? Iya, Sang Firman. Iya. Jadi Yesus ya. Dalam kemanusiaannya Yesus, dalam hakikatnya Sang Firman. Iya. Nah, dia ini siapa yang menciptakan?
Sang Firman betul. Firman itu siapa? Dalam kemanusiaannya Yesus Kristus. Jadi Yesus yang menciptakan Maria. Dalam hakikatnya yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Iya, kalau begitu saya permudah, Bang. Apakah Yesus yang menciptakan Maria? Bukan kemanusiaannya. Firman ini siapa? Firman itu adalah pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Oh, pribadi kedua Tuhan. Iya. Ya, pribadi kedua Tuhan ini siapa namanya? Dalam kemanusiaannya Yesus Kristus. Yesus. Jadi, iya. Oke, jadi pra Yesus. Bisa roban lagi. Pra Yesus yang menciptakan Maria. Iya. Oke. Karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Atau calon yang menjadi Yesus nantilah yang menciptakan Maria. Bahasa sederhananya, betul? Ya. Jadi calon Yesus yang menciptakan Maria. Isi kandungan Maria adalah calon Yesus, betul? Masalahnya nggak boleh dipisahkan gitu, bro. Kalau begitu saya tanya, yang menciptakan manusia, A Bapa, B Yesus, C Roh Kudus, D ketiganya benar. Yang mana yang menciptakan? Allah Tritunggal. Gitu berarti aja. Yang menciptakan manusia 3 oknum. Bukan 3 oknum. Kalau 3 oknum namanya bukan Trinitas, tapi Triteis. Kalau begitu jelas pilih salah satunya. Memiliki satu kehendak, bro. Saya dengerin dulu, bro. Pertanyaannya bagaimana cara menciptakan? Beda loh ya. Ini yang saya tanya, siapa yang menciptakan? Bukan pertanyaannya bagaimana cara menciptakan. Bagaimana proses penciptaan, bro. Dengerin dulu, bro. Pertanyaannya baru Anda jawab. Dengerin dulu ya. Pertanyaannya adalah bukan bagaimana proses penciptaan, tapi pertanyaannya siapa. Kalau siapa itu menunjuk nama. Oke, sekarang saya ulang. Segala sesuatu diciptakan, dijadikan oleh Dia. Pertanyaannya, siapakah Dia yang menjadikan segala sesuatu? Allah Tritunggal. Silakan. Allah Tritunggal melalui Sang Firman. Sebut namanya satu. Siapakah Dia? Kalau dalam kemanusiaannya ya Yesus Kristus dalam kemanusiaannya, tapi kan kita tidak boleh membedakan antara Sang Firman dengan Sang Bapa. Saya ulang kembali, bro ya. Ini segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Saya bertanya, Dia ini siapa? Sebutkan satu nama. Monggo. Tidak bisa dipisah, bro. Saya nggak minta Anda memisahkan. Ntar dulu, Bang. Ini saya ngomong sama ini dulu satu-satu. Nanti kalau Pak Den siapa ini? Siapa sih ini yang satu ini udah selesai, Anda lagi Pak Christian ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaannya, siapakah Dia ini yang menciptakan, menjadikan segala sesuatu? Siapa Dia ini? Silakan. Sang Firman. Oke, jadi Firman ya, saya pegang ya. Oke. Firmanlah yang menjadikan segala sesuatu. Betul, saya pegang nih, jangan berubah nanti. Dipegang nih, jangan berubah ya. Ya Allah Bapa menciptakan segala sesuatu melalui Sang Firman. Saya nggak bertanya bagaimana cara menciptakannya. Saya bertanya, ini loh, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaannya siapa Dia ini, bukan pertanyaannya bagaimana cara menciptakannya. Ya udah Sang Firman, oke. Ya, oke. Kita pegang Firmanlah yang menciptakan segala sesuatu, oke? Oke. Jadi Firman ini yang menciptakan Maria ya, betul? Betul? Secara hakikat iya. Oke. Jadi Tuhan kamu Firman ya, betul? Iya. Oke, Tuhan kamu Firman. Saya catat nih, Tuhan kamu Firman. Beda sama yang tadi. Firman inilah yang menciptakan manusia. Kemudian Firman ini yang dikandung oleh Maria, betul? Iya. Ya, jadi Bunda Maria mengandung Firman, betul? Iya. Isi kandungan Maria Firman, betul? Iya. Oke. Artinya Tuhannya Maria yang mana? Firman, betul? Yang dikandung. Ya, iya. Jadi Tuhannya Maria adalah isi kandungan Maria. Isi kandungan Maria adalah Firman, betul? Terus? Ya. Firman itu apa? Arti Firman itu apa? Firman itu dari cipta Allah, dari pikir Allah. Itu Firman. Jadi Tuhannya Maria adalah ciptaan Tuhan. Tuhan Bapa.
Maksudnya apa? Ciptaan Tuhannya Maria ini adalah firman. Betul? Tuhannya Maria itu Allah Tritunggal. Katanya firman yang menciptakan tadi di kandung Maria. Kenapa jadi berubah sih? Tidak bisa dipisahkan itu loh bro, maksud saya nggak bisa dipisahkan. Saya ulang. Apakah yang menciptakan Maria itulah yang dikandung Maria? A, iya, B, tidak. Yang dikandung Maria yang menciptakan Maria, iya. Ya. Jadi pencipta manusia pernah dikandung oleh Maria, betul? Sang Firman, Iya. Tuhannya Maria yang mana? Ya Firman itu Tuhannya Maria juga. Iya, jadi Tuhannya Maria isi kandungan Maria, betul? Iya, kenapa masalahnya? Iya, jadi Tuhannya Maria ada sekaligus anaknya Maria, betul? Jadi Tuhannya Maria firman yang ada dalam kandungan Maria. Bagus, Anda jujur gitu loh. Sekarang saya nanya, firman itu artinya apa sih? Daya pikir Allah, daya cipta Allah itu Sang Firman. Di mana kamusnya firman? Di mana ada kamusnya bunyinya firman seperti itu ya? Perkataan Allah nggak semerta-merta perkataan. Kalau perkataan itu rema, nah kalau firman yang dikandung oleh Maria itu logos. Gitu. Jadi Bunda Maria mengandung logos ya? Iya, nggak apa-apa. Emang kenapa? Oh, berarti hanya kata-kata logos yang tapi dia kok keluar berbentuk manusia ya Bang ya? Kalau kata-kata itu rema. Iya. Logos itu apa? Logos itu daya pikir Allah, daya cipta Oh, jadi Allah. Jadi Bunda Maria mengandung daya pikir Tuhan. Iya. Oke. Jadi isi kandungan Maria adalah daya pikir, gitu ya? Iya. Oke. Jadi anaknya Maria itu daya pikir. Yang dikandung Maria itu kemanusiaannya. Tadi anak, kok jadi berubah manusia? Tadi daya pikir loh. Anda ini berubah loh. Jadi manusia yang nuzul menjadi manusia. Dulu belum jadi manusia nih. Yang berubah ya. Jangan berubah. Loh kan Tuhan itu mengambil kodrat manusia, bro. Saya belum ke sana loh. Saya belum ke sana. Iya. Yang dikandung Maria adalah firman. Firman itu daya pikir. Jadi anaknya Maria, dengerin dulu. Jadi anaknya Maria di dalam kandungan adalah daya pikir. Saya ikuti Anda loh. Oke. Rohnya itu roh dari Allah bro. Roh Allah itu yang dikandung. Iya yang dikandung tadi Anda bilang daya pikir. Karena dia berasal dari logos gitu loh. Logos. Anda tadi udah menjawab dari awal. Yang dikandung Maria adalah yang menciptakan Maria. Oh iya. Jadi isi kandungan Maria adalah pencipta, betul. Pencipta ini adalah daya pikir Bapa. Tuhannya Maria adalah daya pikir Bapa. Belum bernama loh ini, belum bernama. Iya belum. Masih di kandungan. Iya. Masih di kandungan. Iya. Nah, isi kandungan Maria ini daya pikirkah atau sudah berbentuk manusia? Ya kalau di dalam kandungan dia akan berproses menjadi manusia. Oke, sekarang kalau sudah berproses 9 bulan menjadi manusia, apakah isi kandungan Maria ini setelah berbentuk manusia, apakah ini masih pencipta? Masih. Jadi isi kandungan Maria yang sudah berbentuk manusia, sudah berubah daya pikir menjadi Iya, jadi Yesus. Betul. Menjadi Yesus. Artinya Yesuslah yang dikandung Maria, itu juga yang menciptakan Maria. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lebih tua mana isi kandungan Maria daripada Maria? Secara hakikat atau secara kemanusiaan? Terserah Anda. Kalau secara hakikat lebih tua Sang Firman. Tapi secara kemanusiaan sudah pasti lebih tua Maria. Oke, jadi di dalam diri Yesus ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, betul? Iya, karena Yesus memiliki. Baik. Di dalam diri, jadi di dalam diri Yesus ada 2 kodrat, betul? Iya. Kodrat sebagai manusia lebih muda, kodrat sebagai pencipta lebih tua, betul? Iya. Oke. Lahirlah ke muka bumi. Setelah Yesus lahir ke muka bumi, tentu menjadi bayi dulu, betul? Betul.
Oke, bayi ini tetap dua kodrat. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda daripada Maria, betul? Iya. Oke, saat Bunda Maria mengamankan bayi ini, artinya menggendong, menyayangi bayi ini, waktu lahir di kota Daud, dibungkus selain kain lampin taruh di palungan, tentu digendong, diambil. Pertanyaannya, saat Bunda Maria mengambil bayi itu, Tuhannya Maria yang mana? Bayi itu kah? Atau ada di luar bayi? Silakan. Tetap dalam pribadi Yesus. Oke, jadi Tuhannya Maria adalah bayi itu. Iya, Allah Tritunggal, betul. Enggak, saya nggak nanya Tritunggal loh. Iya, dalam kemanusiaannya itu juga terletak ketuhanannya. Iya, Tuhannya Maria bayi itu loh. Iya. Oke. Jadi anakku adalah Tuhanku. Iya, kenapa? Oke, benar. Gitu dong, jujur Anda gitu loh. Anda jujur, Bunda Rama, silakan Bunda. Iya, karena Yesus memiliki donatur itu tadi. Iya. Ya, Bunda Rama, silakan Bunda Rama. Saya hanya ingin berkata, semua yang disampaikan itu kita uji dulu ya. Katanya Yesus adalah daya pikir Tuhan yang dikandung Maria. Daya pikir bagaimana? Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus tidak bisa mengetahui kapan datangnya kiamat. Yesus tidak tahu pohon ara berbuah apa enggak. Bukan itu daya pikir loh. Kalau pikir kecerdasan, daya pikir kecerdasan, tentu dia pinter. Ya, itu. Jadi sebelum Anda menyatakan sesuatu, apalagi lewat pemeriksaan jaksa kami, jaksa Pak Hadis Lebes, Anda harus hati-hati menjawab. Ya, karena Anda akan bingung sendiri dengan pernyataan Anda. Nah, dia mendapat titel kejaksaannya itu di Burundi. Bunda. Jadi bukannya, kalau Anda berkata bukannya tidak tahu. Bukannya tidak tahu, tadi kan Anda berkata tidak menyatakan yang aja. Dikandung Bang Devano, tadi kan Anda berkata, adik ini berkata, yang dikandung itu daya pikir Bapak, kecerdasan Bapak. Faktanya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Pohon ara pun dia nggak paham berbuat apa enggak. Kemudian ya, di dalam Bible pun Bapak adalah kepala Kristus. Bapak adalah kepala Kristus. Apa artinya? Laki-laki adalah kepala perempuan. Ya, laki-laki adalah kepala perempuan. Bapak adalah kepala Kristus. Artinya pikiran Yesus itu ada di Bapak. Bapak bukan kebalikan yang seperti yang dinyatakan bahwa Yesus itu adalah kecerdasan Bapak. Enggak, itu kebalik. Coba baca baik-baik Biblemu, sayang. Kemudian kau maju diskusi. Apalagi kalau kau ketemu sama jaksa penuntut umum ini, aduh, setengah mati kau muter-muter. Itu ya. Jadi udah terpatahkan ya argumenmu. Itu aja, silakan deh. Jadi kalau aku lanjut ini, aduh, putus. Oke, lanjut ya. Lanjut, bro, deh. Kita lihat kita cek ya. Saya sekarang mau pakai data di Bible, sebagaimana Bunda Rama begitu. Satu saja. Menurut Anda, Yesus itu maha tahu nggak, bro? Pak Devano, Yesus itu maha tahu atau tidak? Iya, pastinya. Iya, pastinya maha tahu. Maha tahu. Yakin ya? Yakin nih? Yakin ya, bro? Iya. Kenapa Yesus berkata di Matius 24 nomor 36? Ini sekarang saya pakai data. Anda pernah baca nggak Matius 24 36? Bro? Mengenai hari kiamat. Ya. Kenapa Yesus berkata dia tidak tahu hari kiamat? Anda tadi barusan ngomong dia maha tahu. Ini yang benar yang mana? Anda atau Yesus? Silakan, bro. Sebenarnya tadi aku udah bantu jelaskan, bukan Yesus tidak tahu, tapi itu bukan haknya untuk memberitahukan itu ya. Bukan haknya untuk memberitahukan kepada manusia gitu loh. Bukannya nggak maha tahu, tapi memang tidak diberitahu gitu. Oh, arti Yesus itu sebenarnya maha tahu, tapi dia berbohong, betul? Nggak berbohong. Nah, ini ngomongannya nih, saya baca ya. Ini omongannya dia nih.
Ditulis oleh Matius nih 24:36. Saya baca ya. Anda tadi mengatakan Yesus itu maha tahu. Sebenarnya dia tahu, tapi dia nggak mau kasih tahu. Tapi Yesus bicara. Nah, bicaranya begini. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Anda bilang tadi, Yesus itu maha tahu. Tapi dia nggak mau kasih tahu tentang kemaha-ketahuannya itu. Cuma Yesus memberitahu, dia sendiri nggak tahu hari kiamat. Ini yang benar yang mana? Anda atau Yesus? Silakan. Ini nggak bisa nih dibiarkan. Anda yang benar atau Yesus yang benar? Anda yang benar atau Yesus yang bohong? Yesus yang benar atau Anda yang bohong? Nggak bisa ini bro. Ini kalau di dalam persidangan nggak bisa memberikan kesaksian. Mbak Lelo, Anda udah disumpah tadi. Sorry, bukan di sidang ya. Anda harus jujur lah bro untuk edukasi kita semua. Saya ulang sekali lagi. Yesus itu menurut Anda maha tahu. Tapi tidak mau Yesus memberitahu ketahuannya itu. Tapi Yesus memberitahu dia nggak tahu hari kiamat. Yang benar yang mana bro? Silakan. Secara kapasitasnya sebagai manusia bukan kapasitasnya Yesus untuk memberitahukan hari kiamat. Bukankah Yesus waktu berbicara itu dia dua natur. Ada kemahakuasaan di dalam dirinya. Ada maha tahunya di dalam dirinya bro. Ya untuk apa juga Yesus memberitahukan kapan hari kiamat? Untuk apa? Tapi Yesus mengatakan dia tidak tahu hari kiamat. Setuju? Setuju, tapi yang dikatakan itu dalam kodrat manusia, bukan sebagai kodrat ilahi. Dalam Anda tadi bilang kan Anda manusianya. Oke, kalau begitu waktu Yesus, benar dulu satu-satu Leo. Jadi waktu Yesus mengatakan tidak tahu hari kiamat, Yesus bukan Tuhan waktu itu dia bukan Tuhan. Karena Anda baca dalam situ tertulis anak, tapi tidak tertulis aku. Oke, itu berbeda. Anak itu siapa? Anak itu menunjuk kepada kepribadian manusia Yesus, bukan kepribadian ilahi. Anda tahu nggak tadi? Anak inilah yang menciptakan Maria. Anda tahu nggak tadi? Karena tadi sudah dibilang ada dua kodrat, tapi Anda mencampur adukan itu. Oke, jadi kodrat Yesus ini tidak tercampur, hanya manusia saja waktu di dunia. Bang Andi, saya boleh bantu jawab? Jadi ya silakan. Mungkin saya Om Handi, salam kenal sebelumnya ya. Oke. Saya boleh bantu. Silakan. Oh ya, silakan Pak. Oke, jadi memang perlu diketahui bahwa dalam dogma kekristenan yang apostolik tentunya, bahwa kami mengenal bahwa Yesus itu mempunyai dua natur. Itu dulu dipahami. Oke, dua natur ya. Saya catat ya, dua natur ya. Silakan Pak. Ya, silakan. Nah, dua natur tersebut berinkarnasi kepada satu natur, yaitu adalah Yesus Kristus itu. Nah, ketika ditanyakan kemudian tentang hari kiamat, di situ dia mengatakan malaikat tidak tahu dan anak pun tidak tahu. Perlu kita ketahui ketika salah satu pribadi Allah itu berinkarnasi, kita tahu bahwa pribadi itu telah mengosongkan dirinya, kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Stop. Waktu Yesus. Boleh nggak saya menjelaskan dulu Pak? Enggak, udah tangkap saya Bang. Dengar, jangan khutbah gereja di sini, jangan khutbah gereja. Matius 24:36, dengarkan dulu, langsung Anda jawab. Matius 24:36, Anda mengatakan Yesus dua natur. Pertanyaan sederhana. Waktu Yesus berkata tidak tahu hari kiamat, apakah waktu itu Yesus dua natur atau satu natur? Dua atau satu? Satu, berarti dua naturnya hilang. Nah, justru itu Bapak itu lebih banyak dulu mendengarkan ketika Anda tinggal jawab saja. Gak bisa. Saya ulang kembali, nggak bisa. Anda muter. Ini bukan gereja. Dengarkan baik-baik. Saya pegang kata-kata Anda. Anda mengatakan Yesus itu dua natur. Saya pegang kata-kata Anda nih. Pertanyaan sederhana. Waktu Yesus mengatakan tidak tahu hari kiamat, apakah Yesus waktu itu masih dua natur atau satu natur? Jawab, dua atau satu? Saya bantu jawab ya Bang Andi ya. Nggak usah, ini dulu di utusan Patriark nih. Taruh dulu. Oh, iya. Bro,
Waktu Yesus tidak tahu hari kiamat, Yesus dua natur atau satu natur? Mudah toh, jangan khotbah gereja bro. Siapa yang mau bantu silakan bantu. Waktu Yesus mengatakan anak pun tidak tahu, apakah waktu itu Yesus dua natur atau satu natur? Silakan. Iya, oke, baik. Kalau kita baca di dalam judul perikop, Dijawab aja bro, satu natur atau dua natur? dua natur. Dua natur. Oke, berarti dua natur di dalam diri Yesus ini tidak tahu hari kiamat, betul? Bukan tidak tahu, makanya saya bilang. Lah baca dulu, baca Matius 24:36 ya. Bro, simpelnya Ya, gini bentar. aja, Ya. Bang Andi, tujuan Yesus turun itu bukan. Saya nggak nanya tujuan, nggak dibahas tujuan bro. Iya, Kita nggak membahas tujuan. Ini saya, Kan saya jawab, Bang Andi. Saya nggak bertanya tujuan bro. Ini loh, saya ulang kembali nih. Anda semua ini mengatakan dua natur tuh Yesus. Oke, waktu dia mengatakan tidak tahu hari kiamat, tetap dia dua natur, betul? Iya. Berarti dua natur di dalam diri Yesus ini tidak tahu hari kiamat, betul apa betul? Iya, yang menjawabkan kemanusiaannya, bro. Ketuhanannya kemana? Yang menjawab itu kemanusiaannya. Iya. Menjawab. Kemanusiaannya yang menjawab, tapi natur ketuhanannya ada toh di dalam dirinya. Ya iya. Oke, kalau begitu saya rubah Lagi pertanyaannya. ngopi. Keluar ngopi. Saya rubah pertanyaannya. Ini apakah Oh, saya di mute. Nah, Saya di mute. Ya Allah, di mute ya. Ya ampun. Jangan gitulah. Balik lagi ke misinya Tuhan Yesus turun. Taruh. Bukan mengatakan Satu-satu kiamat. Satu-satu dulu bro. Kau udah Denova, kau diam dulu. Ini sama utusan patria lain. Bro. Jangan khotbah gereja ya. Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisa gitu. Enggak, ini nggak khotbah. Gini. Bapak paham dulu nggak apa diatur? Nggak bisa kau diskusi kau. Pertanyaan sederhana mau khotbah gereja di sini. Lagi. Ya takut ini, takut. Nggak gitu, nggak bisa begitu. Iya, kalau mau mau dijelaskan. Kalau anda dibawa dulu, bentar ya. Sekarang, siapa nih? Depano. Waktu Yesus, atau siapalah, waktu Yesus mengatakan tidak tahu hari kiamat, Yesus dua natur apa satu natur? Jawab. Tetap dua natur. Dua natur, baik. Yang tidak tahu hari kiamat, natur yang mana? Kemanusiaannya. Natur kemanusiaannya. Oke, stop. Waktu natur kemanusiaannya tidak tahu, waktu natur kemanusiaannya tidak tahu, apakah ada natur ketuhanan di dalam diri manusia ini? Ada. Berarti di dalam diri Yesus ada dua natur, kemanusiaannya tidak tahu, ketuhanannya tahu, betul? Iya. Bukannya tidak tahu, tapi tidak memberitahu aja. Ini tertulis tidak tahu, bro. Ya iya, karena bukan kapasitasnya sebagai manusia untuk memberitahukan kapan hari kiamat. Baik. Anda bagus ini diskusinya. Jadi manusianya Yesus tidak tahu, tapi natur ketuhanannya tahu. Iya. Betul? Iya. Jadi kontradiksi di dalam diri Yesus, betul? Betul apa betul? Kontradiksi nih. Bukan kontradiksi lah bahasanya. Ya manusianya nggak tahu, tapi natur yang satunya ketuhanannya tahu. Kemanusiaan Tuhan Yesus turun ke dunia itu bukan untuk memberitahu kapan. Saya nggak nanya tujuannya, belum saya nggak tanya tujuannya apa ke muka bumi. Belum ke sana, masih panjang. Kita ulang kembali ya. Jadi Yesus itu manusianya tidak tahu hari kiamat, tapi natur ketuhanannya tahu. Jadi artinya kontradiksi. Kalau begitu saya persingkat pertanyaannya. Di dalam diri Yesus ini, dengerin, di dalam diri Yesus ini ada jasmani dan rohani. Yang manakah natur ketuhanan pada diri Yesus? A jasmani, B rohani. Yang mana? Silakan. Ilahi dalam kemanusiaan ketuhanan itu gelar kekuasaannya. Pano, biar saya yang jawab aja, Pano. Pertanyaannya gini loh, yang manakah yang Tuhan dalam diri Yesus? A jasmani, B rohani. Silakan. Semuanya. B jasmaninya juga Tuhan. Iya, karena Tuhan dalam arti jasmani Yesus itu gelar kepenguasaannya. Apakah suara yang keluar dari Yesus itu bersumber dari Tuhan? Iya. Oke. Kalau suara keluar dari Yesus berkata dia tidak tahu hari kiamat, Yesus benar atau dia bohong? Bukan berbohong, tapi bukan kapasitas kemanusiaannya yang mengatakan itu. Katanya tadi semua yang dalam diri Yesus adalah Tuhan. Iya, betul.
Berarti Tuhanmu tidak tahu hari kiamat. Yesus ini. Bukan tidak tahu, anak manusia tidak mengetahui. Iya, anak tidak tahu loh bro. Saya baca dia gini Daeng, dia pura-pura tidak tahu. Yesus tuh pura-pura tidak tahu gitu. Dia tahu tapi dia pura-pura gitu loh. Iya. Bagaimana itu pura-pura? Misinya bukan untuk memberitahukan kapan hari kiamat, kan Tuhan itu sudah merencanakan. Allah Tritunggal itu sudah Ya siapa yang merencanakan? Tuhan siapa? Allah Tritunggal nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dibilang siapa nggak bisa. Tritunggal itu berapa sih? Dalam kewahidannya, keesaannya itu ya bukan Tritunggal, bukan berbicara ke berapa jumlah Allah, tapi kebagaimanaannya itu. Kebagaimana? Kan Yesus ini Tuhan, Yesus ini Tuhan loh. Ya Tuhan secara gelarnya, ya. Gelarnya Tuhan. Tuhan Yesus ini Tuhan beneran apa Tuhan palsu? Tuhan benar. Saya tanya dulu, ini Yesus ini Tuhan asli apa Tuhan palsu? Bagi kami Tuhan asli lah. Tuhan asli. Iya. Artinya kenapa ada Tuhan asli tidak tahu hari kiamat? Kenapa? Bukan tidak tahu. Benar tadi kata Bunda, pura-pura tidak tahu dalam arti. Oh, pura-pura tidak tahu. Oke, lanjut. Udah dijawab, pura-pura tidak tahu. Jadi salah tulis itu di Matius. Kalau Yesus memberitahukan, kalau Yesus nanti memberitahukan kapan hari kiamat, berarti rencana yang sudah ya udah cukup. Paham saya. Kalau dia terus terang tahu, nggak berbahaya. Lebih baik Anda merubah saja yang ada di sana. Jadi kita rubah coba ya. Tetapi hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Anak pura-pura tidak tahu. Hanya Bapa sendiri. Begitu ya. Kita ganti ya. Gimana? Kita ganti. Bandi boleh saya yang jawab nggak? Nggak dulu bang, ntar dulu. Jadi kita ganti nih. Jadi anak pun pura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya tahu. Begitu ya? Harus diganti lah, itu kan menafsirkan Alkitab itu nggak bisa kayak begitu. Oke, jadi kalau gini disimpulkan nggak usah diganti, tapi kita menyimpulkan di sini sebenarnya itu Yesus tafsiran kami, Iya, tafsiran Anda adalah sebenarnya dia tahu. Cuman dia bilang anak tidak tahu, itu artinya hanya pura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya dia tahu. Betul? Iya. Oke, lanjut. Dapat nih, gitu dong. Kita nggak akan menghakimi anak kok, itu kan iman gitu loh. Diskusi santai. Iya. Satu lagi nih, Yohanes 5:30. Anda pernah baca nggak? Anda pernah baca nggak Yohanes 5:30? Saya sambil buka ya bro ya. Coba. Yohanes 5:30. Sebentar ya bang, siapa sih namanya ini? Banyak. Iya. Taldo, siapa Paldo? Paldo sebentar. Iya, Paldo. Ya, sebentar ya Paldo ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakiman. Enggak, baca dari atas dong. Aku tidak dapat. Yohanes 5:30 ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku ya. Di sini siapa yang berkehendak di sini? Yesus atau yang mengutus Yesus? Yang mengutus Yesus dalam ayat Berarti ini. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Pertanyaannya bro, kok ada Tuhan? Kok ada Tuhan asli berkata, ini bohong lagi nih. Menurut Anda nih ya, kok ada Tuhan asli di muka bumi tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kok bisa ada Tuhan asli begini? Lemah banget bro. Kok bisa? Kenapa? Pura-pura lagi? Gimana? Dalam kemanusiaannya bro, balik lagi Yesus itu memiliki donatur itu tadi. Iya berarti pura-pura lagi tuh. Kan Anda tadi mengatakan Yesus itu Tuhan asli loh di muka bumi. Pura-pura lagi tidak tahu apa-apa. Ya jawab aja pura-pura nggak apa-apa kok. Pura-pura lagi gitu loh. Padahal sebenarnya dia bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya Yesus itu di Yohanes 5:30 bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Cuma karena dia pura-pura kepada orang, akhirnya dia tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Bapa lah yang bisa memberikan dia kewenangan dan dia adalah utusan. Jadi pura-pura lagi dia. Gimana? Ini kan konteksnya ya bro. Ini kan yang ditulis dalam Yohanes ini merupakan kesaksian Yesus ya tentang dirinya.
kepada orang-orang Yahudi itu kan di Bait Allah itu. Kita baca lagi bro ya. Yesus berkata, dengerin. Anda bilang Yesus itu Tuhan asli. Tuhan asli ini berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Justru ayat ini ya bro, sudah membenarkan dirinya sebagai anak Allah itu. Katanya Tuhan asli. Yang gak terpisahkan dari Allah Bapa itu. Ya katanya tadi Tuhan asli Yesus itu. Iya Tuhan. Nah, kalau ada beda, pantaskah? Pantas nggak Tuhan asli ini berkata begitu? Pantas atau tidak? Dalam kemanusiaannya, berarti dia bukan Tuhan waktu itu, manusia dia. Iya, dalam kemanusiaannya dia berbicara. Oh, berarti waktu berubah lagi nih, setiap ayat dia berubah. Nah, kalau di Yohanes 5:30 benar-benar dia murni manusia, bukan duinatur. Gimana? Ada dua oknum loh di sini Yohanes 5:30. Coba baca. Ada dua oknum loh. Ada pengutus, ada yang mengutus. Ada dua oknum loh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Yesus yang ngomong loh. Jadi Tuhan asli ini tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau dia menghakimi itu apa yang dia dengar. Jadi dia nggak bisa dengerin dulu. Dengerin dulu bang. Dengerin dulu ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah kalau Yesus mau menghakimi itu tidak bisa mengambil keputusan tanpa ada perintah dari Bapaknya. Iya. Dan pasti adil. Karena tindakan Yesus itu bukan dari dirinya sendiri. Tapi perintah dari Bapaknya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Dia tidak bisa berkehendak sendiri. Dia tidak bisa free will. Dia tidak bisa asal bicara. Dia tidak bisa asal memutuskan. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi Yesus ini ada di muka bumi. Ada yang menghendaki. Ada yang nyetir. Karena dia di sini mengaku utusan. Yang mengutus adalah dia. Kata dia di sini saya mau nanya kepada Anda. Kata dia ini, siapakah dia ini? Sebagaimana Yohanes 1 nomor 3 tadi, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu huruf besar, kita dapat lagi dia kehendak dia. Di sini di Yohanes 5:30. Apakah dia di Yohanes 5:30 sama dengan dia di Yohanes 1 nomor 3? Silakan. Iya sama. Sama. Tetap Allah Tritunggal bro, karena di sini juga Yesus berarti memiliki menjalankan. Bro, bukan itu pertanyaannya loh. Satu kehendak. Ini loh ya. Saya ulang nih, Yohanes 1 nomor 3 ada kata dia. Kesimpulan dari awal dia ini adalah Yesus. Iya. Masuk kandungan Yesus. Lahir di muka bumi. Terus Yohanes 5:30 ada lagi kata dia. Pertanyaan saya. Kata dia dan di Yohanes 5:30 dan kata dia di Yohanes 1 nomor 3 sama atau beda bro? Sama. Sama. Yakin ya sama ya? Iya sama. Oke. Kalau sama, kenapa kata dia di sini mengutus? Sedangkan di Yohanes 1 dia adalah pencipta. Kalau begitu berarti Tuhan mengutus Tuhan. Betul apa betul? Iya, bisa dibilang begitu. Oh, Tuhan mengutus Tuhan. Iya. Berarti ada dua Tuhan kalau begitu. Satu Tuhan pengutus, satu Tuhan diutus. Betul? Ya enggak lah. Enggak bro. Katanya dua tadi. Dalam iman kami tuh enggak seperti itu. Tetap satu Tuhan. Karena karena Yesus itu adalah Sang Logos, Sang Firman itu tadi. Yang kita cek ya. Kita cek ya. Iya, silakan. Yesus waktu dibaptis udah pernah baca? Udah pernah baca ya. Di Matius 3 13 sampai 17? Pernah baca?
Matius 3:13. Ya, Matius 3 nomor 13 sampai 17. Di situ Yesus dibaptis di Sungai Yordan ya. Ya. Oleh Yohanes gitu ya. Sementara Yesus keluar dari air itu ada Roh Kudus seperti burung merpati di awan. Oke, betul? Terus ada suara dari surga, suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Betul? Ya. Ya, menurut Anda ketiga sosok ini atau ketiga pribadi ini menurut Anda berada di suatu tempat atau berbeda-beda tempat? Itu dulu, silakan. Berbeda lah. Berbeda tempat, baik. Anda jujur, karena memang Yesus ada di Sungai Yordan, merpati atau Roh Kudus ada di awan-awan, Bapa ada di surga. Pertanyaannya, yang manakah yang Tuhan yang asli? Semuanya Tuhan yang asli, karena Tuhan itu nggak bisa diikat dengan ruang dan waktu, bro. Dia ada pada suatu tempat loh, bro. Kalau Anda mengatakan dari awal tadi Anda udah menjawab berbeda tempat. Satu di Sungai Yordan, satu di awan-awan, satu di surga, berbeda tempat. Iya, saya tanya. Persamaan itu kemahakuasaannya Allah kami yaitu. Kalau begitu yang mana Tuhan yang asli? Semuanya. Semuanya. Berarti ada 3 Tuhan. 3 pribadi dalam satu hakikat. 3 Tuhan, bro. 3 pribadi dalam satu hakikat ya. Itu Bagaimana bisa satu hakikat? Nggak bisa satu hakikat. Lu ngerti nggak sih arti hakikat, bro? Hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya Yesus waktu dibaptis dia adalah manusia. Ada hakikat manusianya. Oke? Keadaan sebenarnya waktu Yesus dibaptis Roh Kudus adalah burung merpati. Ingat ya, hakikat loh ya. Jadi hakikat Roh Kudus waktu Yesus dibaptis dia menjadi hakikatnya merpati. Yesus hakikatnya waktu dibaptis hakikat manusia. Menurut konsep Anda, Bapa di surga itu adalah roh. Hakikatnya ketiganya berbeda. Yang manakah Tuhan Anda di antara ketiga hakikat ini berbeda? A yang di surga, B burung merpati, C yang dibaptis. Yang mana? Sederhana loh. Ketiganya. Berarti Tuhan Anda 3. Tidak, jangan samakan Tuhan dengan angka yang 1. Gitu. Saya ulang ya. Yesus waktu dibaptis di Sungai Yordan, jelas dia dibaptis oleh Yohanes. Dia kelihatan seperti berbentuk manusia. Posisi ada di Sungai Yordan. Roh Kudus seperti burung merpati ada di awan-awan. Terdengarlah suara dari surga, suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Ini berbeda tempat. Tidak menyatu ini, berbeda tempat ini. Dan hakikatnya ketiganya berbeda. Yesus hakikatnya waktu dibaptis manusia. Roh Kudus waktu menampakkan dirinya, hakikatnya adalah merpati. Bapa di surga, hakikatnya adalah roh. Sederhana pertanyaannya, yang manakah yang Tuhan asli di sini? A. Bapa di surga. B. Burung merpati. C. Yang sedang dibaptis atau Yesus. Atau D. Ada 3 Tuhan. Yang mana, bro? Pusing kan? Ketiga pribadi satu hakikat. Iya. Itu ya, bro ya. 3 1 Yohanes 5 ayat 7. Bentar ya, Pak. Udah saya jelaskan hakikatnya berbeda, masih dijawab hakikat. Izin, boleh masuk sedikit. Iya. Iya, Bunda. Sama perempuan, Bunda, lanjut. Masuk sedikit ya. Inilah. Tunggu dulu, nak. Tunggu dulu sedikit. Inilah sumber apa yang mereka ya. Dulu sedikit. Nah, kita lihat.
Inilah yang membuat Anda bingung, saudara ya. Siapa Devano? Nih. Ini konsili Kalsedon ya. Ini konsili. Konsili Kalsedon tuh diadakan di tahun nih 451 ya. Nih. Udah jauh, Yesus abad 1 kan. Ini mau abad 5. Ini konsili Kalsedon ya. Ini diikuti, banyak yang ikuti kan. Kemudian ini hasilnya. Ini hasilnya konsili Kalsedon. Nih. Dokumen, mana dia? Dokumen dan keputusan. Ya teman-teman ya. Kita tindih sini. Dokumen dan keputusan atau hasil yang disepakati ini. Pengakuan iman Kalsedon. Kita pencet ya. Pengakuan iman Kalsedon. Pengakuan iman Kalsedon. Nah, ini pengakuannya. Isinya. Ini isinya. Dengan meneladani para bapa suci, kami sepenuhnya mengajarkan dan mengakui Sang Putra yang satu dan sama, Tuhan kita, Yesus Kristus yang sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan. Nah, sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan. Jadi sumber iman kalian itu ini, saudara. Kan konsili Kalsedon 421 tadi. Jadi sumber iman kalian itu bukan berdasarkan Bible ya, tapi keputusan Bapak Gereja. Nih, dia ilahi, keilahiannya sempurna dan kemanusiaannya sempurna. Ini kenapa kalian berbelit-belit kalau ditanya? Karena tidak ada dasarnya di Bible, tidak ada landasannya. Bapa, Putra, Roh Kudus itu sisipan. Yohanes 1, Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 57. 57. Itu sisipan. Jadi ini yang membuat kalian ini Kristen. Bukan kalian itu beriman bukan berdasarkan Bible Anda, bukan berdasarkan penyataan Yesus, melainkan berdasarkan konsili-konsili. Konsili Konstantinopel, konsili Efesus, konsili Nikea, konsili Kalsedon. Kabur dia. Ini kita kasih arahan kok kabur. Nggak mau belajar. Inilah kalian ada ibu itu. Pak Adnan sebentar. Ini isinya loh. Pak Adnan sebentar, Pak Adnan. Ada ibu alay saya. Jadi ini ya isinya teman-teman ya. Ini untuk teman-teman Muslim juga supaya paham dari mana sih sumber mereka itu ngotot dia ilahi, dia manusia, ditanya ilahinya, lari kepada ketuhanannya, kemanusiaannya, dikritik ketuhanannya. Oh itu kan manusianya. Mereka bingung. Kenapa? Landasan yang mereka ambil bukan berdasarkan Bible, bukan berdasarkan pernyataan para nabi, bukan berdasarkan pernyataan Yesus, bukan. Di sini dia. Hasil keputusan konsili Kalsedon namanya ya. Jadi hampir 4 abad setelah Yesus terangkat baru ada konsili Nikea itu 3 lebih, abad 3. Ini konsili Kalsedon abad 4. Ini sih. Coba Oke, Bunda. ya, lanjut. Taruh dulu Bunda. Coba bukan pernyataan kesimpulan iman konsili 325. Ini beda loh. Ini Kalsedon kesimpulannya beda dengan 325. Coba ketik Bunda. Kesimpulan konsili Nikea. Iya, kesimpulan konsili Nikea. Beda di sana. Di sana itu kalau nggak salah ya, saya masih hafal. Kesimpulan konsili Nikea, hanya ada satu Bapa yaitu Allah dan ada satu Tuhan yaitu Yesus. Jadi Yesus ini dimasukkan setara dengan Bapa di konsili 325 itu. 2 hakikat di sana. 2 hakikat. Nah, kemudian 381 dimasukkanlah jadi 3 di sana begitu. Jadi berdasarkan, ya betul Bunda Rama. Jadi memang ini sulit untuk diterangkan karena apa? Berdasarkan konsili. Yesus nggak pernah ngajarin demikian. Nggak pernah Yesus ngajarin demikian. Yesus ya coba. Jadi iman mereka itu berdasarkan konsili ya. Konsili itu musyawarah untuk bermufakat memilih Tuhan. Terus ke bawah. Terus ke bawah aja. Nih tahunnya 325 ya, abad 3, berabad 4. Nih hasilnya nih. Konsili itu ada dalam Alkitab juga tuh dalam kisah. Bentar dulu dibacain dulu bentar.
Ini ya hasilnya ya. Bawa lagi Bunda, bukan itu kesimpulannya. Oh itu ya itu. Dibawa ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ke bawah lagi. Ada kok itu. Pernyataan Imam Konsili. Nggak ada lagi ya? Itu bahasa Yunaninya. Ya itu Yunaninya. Baru bahasa Inggris nanti habis itu terus ke bawah. Bahasa Yunani, nah ini Latinnya. Nah ada Indonesianya nanti. Nah ini Indonesianya. Ada di bawah. Nggak dapat ya. Kalau aku, itulah pokoknya konsili itu adalah memutuskan Bapa itu Tuhan Yesus itu Tuhan. Ada satu Allah. Ya itu. Nah ini. Aku percaya. Baca Bunda. Aku percaya kepada satu Allah apa sih? Aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Dan kepada satu Tuhan yaitu Yesus, Anak Allah yang tinggi, yang tunggal, yang lahir. Jadi masih belum ada manusianya di sini ya. Konsili Kalsedon sudah ada manusianya 100%. Ini Konsili Nikea, dia menganggap baru setara dengan Bapa. Ada Allah, ada Tuhan. Itu jadi inilah iman kalian itu berdasarkan musyawarah untuk mufakat ya. Lanjut Daeng, aku ada keperluan lanjut. Ya, Mbak Alicia. Kita kembali ke topik, sebenarnya Tuhan Anda yang mana kah? Yang dibaptis, yang dibaptis. Dengerin dulu pertanyaannya. Di Matius 3, 13, 17, Tuhan Anda yang mana? Yang sedang dibaptis kah? Yang di awan-awan seperti merpati? Atau suara Bapak dari surga? Yang mana Tuhan Anda di situ? Silakan. Allah kami itu Allah yang Esa ya teman-teman. Nah, sini saya tidak mau berdebat atau berdiskusi, namun saya ini aja. Karena Tuhan itu tidak boleh disamakan dengan angka atau bilangan 1. Esa itu seperti apa? Gitu. Mbak buka dulu Matius 3, 13 sampai 17 deh. Matius 3 13 sampai 17. Matius 3 13 17. Ketika aja di situ Yesus dibaptis, nongol kok itu. Coba Anda baca. Kak Alaiza ini Katolik ya? Katolik ya? Iya, tapi saya tinggal di Filipina. Oh, di Filipina. Oke, lanjut. Makasih ya Mbak ya, masuk di sini ya Mbak ya. Iya. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved son." Di Indonesiain aja Mbak, Indonesianya aja. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Mulai dari awal dulu dong Mbak, mulai dari awal dulu, itu kan terakhir. Oke, kita dari awalnya, dari ayat ke-13 ya. Ya. Dari baca perikopnya, Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yesus mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu yang terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mbak, ini ada 3 tempat yang berbeda ya? Tidak. Bang Andi, suaranya kecil Bang. Sorry, cek kecil. Udah. Jadi di sini ada 3 tempat yang berbeda Mbak. Ada satu di Sungai Yordan,
Ada satu di awan-awan, Roh Kudus seperti burung merpati, ada suara dari surga. Ada 3 tempat. Dari surga, Bapa. Roh Kudus ada di awan-awan seperti merpati. Yesus ada di bumi di Sungai Yordan. 3 tempat yang berbeda, Mbak. Terus, what's the trouble? Saya ingin Anda jujur saja. Siapakah Tuhan yang asli? Allah yang kita. Dengerin dulu, belum. Siapakah Tuhan yang asli? A. Yang dibaptis, Yesus. B. Roh Kudus seperti burung merpati. Atau Bapa yang ada di surga. Yang mana Tuhan yang asli? Atau D. Ketiganya asli Tuhan. Yang mana? Sederhana loh ini. So it's 3 God, but satu hakikat. Jadi Allah kita Allah Esa. Enggak, ini tinggal tentuin dulu yang mana ini. Saya ulang ya. Listen for me. Listen for me. Last question for you. You know, ini loh. Ada 3 tempat berbeda. 1 ada di Sungai Yordan dibaptis. Jelas orang banyak lihat dia dibaptis. Penulis melihat ada merpati atau Roh Kudus di awan-awan. Ini beda loh. Di awan, di bumi. Di surga ada suaranya Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. 1 di surga, 1 di awan-awan, 1 di Sungai Yordan. Sederhana loh pertanyaannya. Manakah Tuhan yang asli? A. Yang di surga. B. Yang burung merpati. C. Yang ada di bumi. Atau Yesus. Yang mana ya Tuhan yang asli? Atau D. Ketiganya Tuhan asli. Itu aja sederhana kok. Itu loh Mbak. Coba pakai akal lagi. Akal aja dipakai sederhana. Silakan. Ketiganya. Kayak analoginya kayak gini. Tubuh, jiwa, dan roh kita itu kan berbeda ya. Tapi tidak bisa dipisahkan. Ini berpisah Mbak tempatnya Mbak. Iya saya tahu. Tapi dalam Yesus itu kan ada keilahiannya. Nah, berarti kalau begitu 3 Tuhan dong. Itu namanya subkoordinat. 3 God. You know, 3 Tuhan. Gak usah malu ngatakan 3 Tuhan. 1 Tuhan. Kalau 1 Tuhan, nah, kalau Anda ngotot 1 Tuhan, yang mana kalau 1? Ini 3 oknum loh yang berbeda. 3 tempat berbeda tempat. Karena Sang Allah itu, Sang Bapa itu mempunyai Sang Firman, yang punya Sang Roh. Jadi berarti yang mana yang Tuhan asli nih? Yang dibaptis kah? Atau suara Bapa kah? Atau Roh Kudus kah yang Tuhan asli? Atau 3? Firman. Sederhana kok Mbak. Tolonglah jujur lah Mbak. Firman, Roh Kudus dengan Sang Bapa. Berarti 3 Tuhan. 1 Tuhan. Kan masih 1 hakikat. Oke, kalau begitu saya permudah. Yang dibaptis itu Bapa atau Yesus yang dibaptis? Yesus. Yesus. Apakah waktu Yesus dibaptis ada Bapa di dalam diri Yesus? Kan aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke, berarti Bapa ikut terbaptis dong. Bukan. Saya ulang Mbak ya. Waktu Yesus dibaptis, apakah ada Bapa di dalam diri Yesus? Keilahiannya. Karena Mbak, tolonglah jujur dikit. Kenapa? Anda di Filipina loh, luar negeri. Anda jujur loh. Saya ini hanya memakai akal saja. Tapi kalau Anda mau jujur ya monggo saja. Kita enggak. Kita pengen tahu gitu loh. Oh, iman Kristen tuh kayak gini. Saya ulang ya Mbak ya. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, apakah ada Bapa di dalam diri Yesus? A. Ada. B. Tidak ada. Ada. Ada, berarti ya Bapak ikut terbaptis? Tidak. Loh, kan ada Mbak. Gimana sih Mbak? Pertanyaan sederhana loh Mbak. Kalau ada Bapak di dalam diri Yesus waktu Yesus dibaptis, ya Bapak ikut terbaptis dong. Kalau Anda berada di dalam mobil, terus mobil itu dijalankan oleh driver, go to school misalnya. Dengerin dulu ya. Dalam pikiran kita manusia. Memang kita manusia yang dalam ini kan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah
yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang meletakkannya. Iya, paham itu. Sekarang ini disederhanakan. Contoh ya, kalau Anda di dalam mobil, terus mobilnya dibawa oleh driver jalan, Anda terbawa oleh mobil. Karena Anda berada di dalam mobil. Begitu juga Yesus, waktu Yesus dibaptis, ada Bapa di dalam diri Yesus, Bapa ikut terbaptis, nggak bisa dihindari itu. Itu baru akal sehat namanya. Tapi kalau iman nggak bisa, Mbak. Jadi iman itu jangan dibenturkan dengan akal. Kecuali Anda bilang gini, wah itu iman saya, jangan diganggu dong. Ya udah selesai gitu loh. Berarti iman Anda itu atau akal Anda itu dimatikan oleh iman. No problem kalau begitu. Kita nggak mau menghakimi kok. Belum lagi saya bahas yang lain loh, Mbak. Dari mana bisa penulis ini mendengarkan suara Bapa? Bukankah di Yohanes 5:37 Yesus berkata, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Jadi suara Bapa itu di surga nggak bisa didengar, apalagi rupanya. Tiba-tiba ini Matius ini kok mendengarkan suara Bapa, padahal Yesus udah bicara suara Bapa nggak bisa didengar. Bahkan langit pernah terbuka. Hebat juga ini Matius ini kok bisa mendengarkan suara Bapa, padahal Yesus berkata suara Bapa nggak bisa didengar. Ini memang banyak yang kontradiksi, Mbak, gitu loh. Sangat-sangat kontradiksi. Coba buka Mbak, baca Yohanes 5:37. Jelas di situ. Coba buka Yohanes 5:37. Itu suara Bapa nggak bisa didengar itu. Tapi tiba-tiba kok penulis Matius kok denger gitu loh. Mana loh, Mbak? Ya saya hanya ingin. Coba baca Yohanes 5:37, Mbak. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah itu, Yesus berkata suara Bapa nggak bisa didengar loh. Nah tiba-tiba ini Matius kok denger. Iya, katakan manusia kan nggak melihat sang Bapa. Nah ini Matius, kenapa dia bisa mendengarkan suara Tuhan? Matius kan manusia. Coba baca tadi Matius nomor 17 itu. Ya, terdengarlah suara dari, dengerin Mbak, saya bacain ya. Terdengarlah suara dari surga. Ya, itu suara Bapak loh. Inilah anakku yang kukasihi. Itu suara Bapak loh didengar oleh Matius. Padahal Yesus berkata suara Bapak nggak bisa didengar. Gimana dong? Yang mana yang benar nih? Yesus atau Matius nih? Sang Kristus, karena Sang Kristus yang mendengar suara Bapa itu. Bukan Yesus yang mendengar, penulis yang dengar. Orang penulis yang nulis kok. Gimana caranya Yesus mendengar? Orang lagi dibaptis kok. Dia lagi konsen dibaptis. Apalagi langit pernah terbuka loh. Langit, bayangkan kalau langit pernah terbuka itu loh. Langit berapa tuh tembus ke atas terbuka begitu. Ada bekasnya nggak tuh? Tapi udahlah, nggak ada sains itu, nggak bisa ya. Ini aja loh. Jadi ini loh Mbak ya. Saya sarankan nih. Ini mau saya berbagi kepada Mbak. Katolik memang itu baik semua. Diskusi enak. Yesua Amasia itu Mbak. Itu lahir ke muka bumi itu bukan kehendaknya sendiri. Sebelum Bunda Maria mengandung. Gitu ya. Bapak di surga itu berfirman. Berfirman dia, yang mendengarkan firman itu hanya malaikat Gabriel. Yesus belum nongol waktu itu. Gitu ya. Nah, kemudian Gabriel menemui Maria. Maria hamil. Jadi Yesus itu. Jadi Yesus ini kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri, kan tadi dijelaskan tadi. Nah, terhubung karena ada Uni Ripa ya, karena Anda perempuan baik, saya serahkan ke Uni aja deh. Kayak enak kalau saya. Uni silakan Uni, ini baik, ini kita Katolik dari apa nih? Dari Thailand ya tadi ya, silakan. Filipina. Iya, silakan Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Alaiza Amalia Nau. Selamat siang. Suara agak serak-serak. Selamat sore ya, udah di sini udah jam. Oke, sore. Ya, sister.
Kira-kira tema apa yang diangkat barusan itu? Saya baru masuk. Yesus tidak ada kuasa. Menurut Anda, what do you think about that? Yeah, I think that Jesus ada mempunyai kuasa karena Kuasa dalam from himself or from another God? from himself, karena dalam Yohanes 5:22 Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada sang anak. Come on. Telah menyerahkan, artinya dia diberi kuasa, bukan? Iya, oleh sang Bapa. So, that not from himself, you know. Dia dapat kuasa dari Bapa. Saya juga dapat kuasa dari Tuhan saya untuk menjadi seorang pemilik rumah ini, pemilik motor ini. Anda juga diberi kuasa. Anda diberi kuasa untuk bekerja di tempat Anda sekarang, menguasai kamar Anda. Anda semua diberi kuasa. So, saya meyakini kita semua adalah manusia yang diberi kuasa. What the definition from the gods? Maybe you know about that. The definition of God. For me, before you definition what the meaning is God. You know about that. Kalau menurut saya, Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Iya, jelas, betul. Yesus, apakah dia menciptakan? Sang Bapa yang menciptakan dengan menggunakan sang firman. How about Jesus? We talking about Jesus, my sister Honey Bunny Sweet. We talking about Jesus. You want to say about? Oke teman-teman, kita lanjut di part kedua ya. Kita lanjut di part kedua ya. Sampai jumpa ya. We talking about Jesus, not about